Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih waktunya. Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau pada waktu Nenen. berhubungan, ya, kan suaminya kan minta. Suami minta apa? Gak minta berhubungan, Pak. Jadi, Gak minta nenen? Ya. Enggak. ML lah tidak. Nah ternyata. Enakan ML langsung atau nenen dulu? Diawali dengan nenen. Nenen dulu Pak Ustadz. Lah tadi gue bilang nenen lo enggak. Kan gue pakarnya nenen. Istri nggak mau karena lelah, capek. Terus kemudian jangan sampai istrinya itu terlaknat sama Allah dari permintaan awal sampai akhir. Nah, akhirnya kan suami legowo kalau di RDAJ kan seperti itu. Ya. Nah, Legowo, ditolak masa legowo? nah Kalau supaya ditolak, jangan sampai terjadi laknat muncul, Ya. maka si suami kan memberikan bahasa menerima. Nah, menerima itu ada batasnya nggak Pak Ustadz? Apakah 3 hari atau Bos, 7 hari? ini tanyain para ibu-ibu. Pada saat lo minta ML, lo kasih segepok, bohong gak mau? Mau gak Bu? Lo pegang nih segepok. Mama, mau gak duit segepok? Langsung lo diporotin bos. Bukan dipelorotin, tapi diporotin. Hah? Uangnya, ya. Jadi lo mesti gue modalin. Lo yang enak, gue yang. Jadi lo mesti modal, bos. Iya. Nggak ada laki-laki mau kondo. Iya. Lanjut Pak Kiai, jawab Ya, Pak Kiai. jadi gini Pak, memang gini, ketika Bapak minta ya, istri misalkan menolak, capek lelah ya, tapi tergantung bagian Bapak bisa menerima enggak gitu kan. Kalau memang istri itu Bu, misalkan Bapak pengen nih ya, Ibu nolak tapi dengan jutek gitu ya, jutek gitu. Ditolak suami, lalu ibu tidur, nah itu sampai pagi dilanat sama seluruh makhluk Allah. Tapi di situ kalau kita berdialog, kita ngobrol ya, dan suaminya itu ridho, itu nggak apa-apa insya Allah. Yang penting ridho menerima itu. Artinya suami itu bijaksana lah gitu ya, gitu. Begitu Pak. Yang penting bapaknya ridho aja Pak. Nanti kan ada masih waktu besok ya Pak ya, besok. Kasihan Sekarang ya, tahan dulu. Tahan dulu. Karetin alat kelamin lo pakai karet gelang. Nanti gue kasih modal. Bohong nggak mau. Semua wanita kalau di segepok, apalagi lo bisa berani nekat, gue bawain 2 gepok. Tuh, segitu polosnya tuh wanita. Kalau 2 mainnya uncal-uncalan. Uncal-uncalan apa tuh? Ala udah dikasih begini istri mau bos. Ya tuh 2 jam dijabanin. Iya. Bos, ini wanita di depan mewakili semua ibu-ibu se-Indonesia. Ya Mbak, 2 gepok ya? Tuh. Oke. Sip man, kasih uang bibit man buat modal. Tepuk tangan dulu dong. Kasih uang bibit buat modal. Nanti uang bibitnya lo gulung di alat kelamin lo. Terus lo kasih lem Aibon. Ayo, yang mau nanya lagi? Mana yang mau nanya? Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana? Ayo, mic-nya mana? Assalamualaikum. Diri, biar kelihatan nenennya. Nah, diri. Nenennya mana nenen? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Haji, ini saya mau testimoni tapi ada lanjutan sedikit jadi nanya ujungnya. Boleh. Testimoninya begini. Saya selama ke RDAY memang saya yang datang. Saya yang lakuin ilmu-ilmu Pak Haji. Tapi itu kebanyakan kejadiannya di suami. Ya. Suami kerja itu bisa dikatakan sekarang ditambahin gajinya. Ya. Kalau jabatan namanya bukan bukan kantoran yang nggak naik, cuman gajinya yang naik. Nah sekarang gini, yang saya tanya, bosnya itu mau ngasih
ruko. Saya suruh pindah ke ruko. Ya. Cuman bosnya itu mau ngasihnya yang di belakang. Ya. Di belakang itu kalau untuk magang agak sepi Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ada ruko yang di depan. Nah saya maunya bosnya itu ngasihnya yang di depan. Colek alat kelamin ibu, tempelin di dinding ruko yang ibu inginin. Oh begitu. Colek alat Ya. kelamin ibu, Ya. tempelin di dinding yang ruko ibu inginin. Oh gitu. Jadi, Colek. Ya. Jadi bos-bosnya nggak perlu disebut. Gak usah, colek aja. Oh begitu. Kalau sampai alat kelamin ibu pindah ke tembok, langsung. Ya udah begitu. Gitu Sip. aja Pak Haji. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ayo, kasih uang bibit man, biar alat kelaminnya lengket man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Nama saya Herman Hidayat, asli dari Demak tapi sudah bermukim di Bogor. Yang mau saya tanyakan, masalah pribadi saya itu, gimana keluarga kok susah diajak sholat, ibadah sholat maupun istri maupun anak itu susah gitu Pak Haji. Apa pengaruh lingkungan, apa pengaruh HP gitu kan. Padahal anak saya dari SMP udah saya podokin di saat di Yaspida 3 tahun SMP, terus SMK-nya sih di Jakarta gitu, di Bogor. Pertanyaannya. Pertanyaannya supaya istri dan anak itu nurut mau ibadah gitu, supaya Anak sama istri tidak akan nurut sama suami kalau suaminya nggak ada. betul. Tepuk tangan dulu dong. Jadi gimana dong Pak Haji kalau saya nggak punya duit, cara menaklukkan istri sama anak biar dia mau sholat, biar dia mau ibadah? Pakai ilmu karipan lokal, disuwuk. Anak kecil yang kalau maghrib nangis, anak kecil yang lewat kuburan atau pohon bambu rewel, itu kan berarti digodain sama setan. Diremes alat kelamin neneknya atau alat kelamin mamahnya, langsung diraupin ke muka bayinya, itu bayinya langsung diem. Nah, kalau istri nggak mau nurut sama suami, anak nggak mau nurut sama suami, berarti yang godain adalah Nah, bapak remes alat kelamin bapak, sentuh ke kulitnya dia. Seperti anaknya Haji Marco. Suruh sholat susah, suruh belajar susah, mainnya game, betul? Mainnya game. Betul, nanti disuruh sama Haji Marco. Nah, remes alat kelaminnya bapak, remes alat kelaminnya Haji Marco, disentuh ke kulitnya. Mau sholat, mau belajar, tinggalin HP. Yang perempuan mau nyuci, mau setrika. Yang laki-laki mau bebenah, mau ngepel. Dan alhamdulillah sekarang anaknya prestasi. Diterima di IPB anaknya Haji Marco tanpa tes jalur undangan. Diterima jadi pramugari, namanya Jet, huruf Jet namanya di depan. Tapi kalau pengumuman selalu namanya paling atas. Nah bapak tinggal praktekin itu, namanya ilmu karipan lokal. Kalau Jawa namanya disuwuk, kalau Sunda dicamahan, kalau Surabaya Jawa Timuran namanya digembokin. Mumpung alat kelaminnya bapak lagi pulen-pulennya. Kalau udah perang nggak bisa, mesti direndam dulu sama air asinan. Biar nanti jadi asinan Kamboja. Ada lagi? Yang keduanya, saya mau minta ijazah ilmu RDAJ itu supaya kita Jangan supaya, pasti. pasti Nggak ada kata supaya. ya, supaya apa itu pasti ringan, pasti bisa istiqomah gitu. Pasti bos. Pasti. Haji Marco ijab dari 2014. Baru terkabul 2025. Betul gak? Kalau aja dia terkabul di 2014, mungkin nilainya hanya 60 miliar. 46 miliar. Tapi alhamdulillah terkabul di 2025 nilainya 460 miliar.
Tepuk tangan dulu dong untuk Haji Marco. Haji Marco praktekin ilmu RDAY, penggilingan padinya 17 tahun gak laku-laku. Dia praktekin selama 7 bulan tahajud di RDAY, penggilingannya yang 17 tahun langsung dibayar tunai. Betul? 17 tahun ya? 17 tahun. Lalu tinggal praktekin aja, namanya istiqomah atau konsisten. Konsisten. Jadi lo harus jaga, lo pelihara. Peli sendiri, hara sendiri. Peli di bawah, hara di atas. Jadi pelihara. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Pak Hayu tadi kan bilang pelihara. Perpisah ya. Dan istiqomah itu juga bukan artinya ini istri Haji Marco di rumah. Istiqomah. Tapi istiqomahnya benar-benar siap konsisten ya. Bukan istri Haji Marco di rumah. Oke, kasih uang bibit man. Pokoknya yang nanya potensi bisa ditiru sama tamu yang lain, saya kasih uang bibit. Yang nanyanya lebih bagus, langsung saya sabdain umroh gratis akhir Desember 2025. Saya sabdain. Tapi kalau yang nanyanya berbobot, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Iin dari Bekasi, Pak Haji. Iin. Ya. Dari Bekasi. Ya. Pak Ustadz, saya nanya, misalkan dalam rumah tangga, suami ngasih fasilitas, tapi anak dan istri itu merasa tidak nyaman dan tidak betah. Fasilitasnya apa dari suami? Rumah, Pak Haji, gitu. Selain rumah apa? Ya enggak lah, baru rumah aja, Pak Haji. Harus Alhamdulillah. mobil dong. Pasti, Pak Haji. Iya, minimal mobil-mobilan dulu. Tapi anak sama istri itu merasa tidak nyaman dan tidak... Apa buktinya nggak nyaman? Nggak nyamannya karena jauh dari tempat sekolah, dari lokasi sekolah, Pak Haji, gitu. Sepi, terus panas daerahnya. Tapi kita mau ngutarain ke suami, takut gitu, takutnya... Janganlah diutarakan ke suami. Kecewa gitu, Pak. Harus banyak bersyukur. Iya Zaman sih, Pak. dulu orang sekolah tuh jauh jalan kaki. Betul? Yang sekarang jadi presiden, sekolahnya jauh. Yang dulu jadi menteri, sekarang jadi menteri. Sekolahnya ngayu sepeda. Ya. Di pegunungan. Nah, ibu coba jangan ngeluh. Iya Nih sih. nanti pakai nerangin secara gamblang. Kalau saya hanya spontan aja. Makanya supaya ibu nggak ngeluh, mau tau gak caranya? Ibu beli NCB listrik, pasang di alat kelamin ibu. Jadi kalau ibu ngeluh langsung jeplak. Nanti tugasnya Haji Parko naikin NCB. Ayo nanya lagi ke Pak Kiai. Bisa menghambat Saya biar nggak rezeki ngantuk doang. suami atau tidak, Pak Haji? Pak Ustadz. Gimana Bu? Bisa menghambat rezeki suami? Ya ibu, tadi Pak Haji bilang ibu intinya tidak bersyukur. Oh, iya. Nah Bu, ibu tinggal di situ, itu sudah afal Allah, ketentuan Allah. Ya. Bu, jangankan tinggal di situ, daun yang jatuh itu atas izin Allah. Ibu tinggal di situ dikasih fasilitas itu nggak salah suami. Harusnya ibu berterima kasih. Berterima Kadang-kadang kasih. suka melas, Pak Ustadz, ngeliatnya. Kenapa? Karena kan emang rumah itu kan cicilan. Tuh, jadi suka kasihan sendiri. Sedangkan kita punya rumah sudah ada gitu di daerah Cakung gitu, Pak Ustadz. Jadi ibu kalau kasihan jangan bilang tidak nyaman, tapi doakan. Doa istri itu luar biasa Bu. Doa istri luar biasa Pak. Makanya semakin banyak istri semakin bagus, banyak yang mendoakan. Ibu udah pernah umroh belum sih Bu? Belum, Pak Ustadz. Ya Allah, ibu belum pernah haji juga ya? Belum. Bu, nanti kalau ibu haji, nih kita yang udah pernah haji, itu baru mendarat di bandara, itu kita dikasih nasinya tuh nggak pulen Bu, keras. Dikasih ayam dipotong 4, sama dikasih acar. Kali ibu ngomongnya, keras bener nasi. Selama 41 hari kalau ibu reguler, kalau ibu VVIP 26 hari atau 7 hari, ibu jajan mulu. Karena di awalnya ibu udah ngeluh. Jadi kalau ibu makin ngeluh, setan makin seneng. Betul Pak Kiai? Betul. Nah, terangin Pak Kiai. Kalau Iya. bisa langsung ditabok aja.
Ini istri mewakili Betul. semua wanita di muka bumi ini. Jadi begini, betul kata Pak Haji, jangan ngeluh Bu. Nikmati, jalani, nikmati dan syukuri. Nah ibu kalau kasihan sama suami, ibu harusnya mendoakan. Angkat tangan kita minta kepada Allah dengan keyakinan ya Bu ya. Tapi kalau ibu ada yang ngeluh, jadi ngegerutu ya, itu semakin jauh. Jadi itu yang termasuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Apa artinya? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketika kita tidak bersyukur, azab Allah itu begitu pedih. Nah Bu, sudah nikmati. Ibu tinggal di situ atas izin dan ketentuan. Berarti kalau dia nggak daripada bersyukur Allah. makin penderitaan ya. Iya, makin penderitaan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya Bu ya? Iya, Pak Ustadz. Bu, Ya. tanya apa lagi? Satu lagi Pak Haji, saya punya cucu. Cuma kulitnya itu nggak pernah selalu sensitif Pak Haji. Dari umur 6 bulan berobat terus ke spesialis kulit, bilangnya alergi serangga, debu, sama rumput. Gampang Bu. Ibu copot celana dalam ibu, neneknya. Ibu gosokin kalau dia lagi tidur. Oh iya, iya. Ibu copot alat kelamin ibu. Nah yang bagian nempel di lobangnya. Yang bagian nempel lobangnya ibu, alat kelamin ibu dibalik tuh kan. Jadi yang nempel dibalik itu digosok Bu semua. Jarang pakai celana dalam Pak Haji. Langsung anaknya digosok di alat kelamin itu. Suka protes suaminya kalau pakai celana dalam Pak Haji. Makanya digosok. Ibu sambil gosok cucunya di alat kelamin ibu gosok. Ya. Ibu langsung video call sama Haji Marco. Oke? Iya Pak Haji. Oke. Makasih Yuk. banyak Pak Ustadz, Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Kasih man uang bibit. Yuk. Nanyanya yang potensi. Biar dapat hadiah umroh gratis akhir Desember 2025. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Susiawan, saya tinggal di Jakarta Timur. Yang ingin saya tanyakan, saya ini sejak tahun dari 2004 sampai sekarang itu sakit jantung koroner. Jadi saya Mau hidup apa mau mati? mau hidup, Hah? mau hidup. Wajib mandi jam 00. Ya, sudah. Ada tamu RDAY sakit jantung. Dia tahun 2021 menghujat saya habis-habisan. Betul Haji Marco? Nah, akhirnya sama Allah dikasih sakit jantung koroner kayak Bapak tadi. Nah, dia praktekin ilmu RDAY mandi jam 00. Sebelum mandi, alat kelamin lawan jenis digosok di bagian jantungnya. Jadi ngek ngok 9 kali. Tapi perempuannya nggak boleh dudukin. Kalau dudukin langsung mati. Jadi mesti tahan pakai kaki ngek ngok 9 kali. Alhamdulillah dapat 3 bulan, kata dokter sembuh total. Kemarin datang maksain privat sedekah 10 juta, nggak nanya. Cuman ucap syukur saya sembuh dari jantung koroner. Saksinya Haji Marco. Betul? 2021 dia menghujat saya habis-habisan. Dan di sini dia minta maaf, saya mau cium Pak Haji. Lah, kita laki-laki mau cium. Bukannya saya nggak mau, lo kan laki. Coba lo pakai rok dulu baru gue mau. Pakai rok, pakai daster. Nah, saksinya Haji Marco, dia sembuh total dan minta maaf karena dia pernah menghujat saya dari 2021 sampai 2024 selama 3 tahun. Dan dia sekarang udah sembuh total, ya kan? Nih Haji Marco dengerin. Nah, lo tinggal mandi jam 00, cari alat kelamin lawan jenis, lo cari di mana ada. Gosok, maju, mundur. 9 kali maju, 9 kali mundur. Kalau memang keluar api, langsung lo sembuh. Bisa?
Ya, saya sudah melaksanakan, alhamdulillah sudah melaksanakan Mandi jam 00. dari 99 hari. bulan Oktober. 99 hari. Dari tahun lalu, Pak, belum. Mungkin belum. Harus 99 hari. Iya. Udah digosok sama alat kelamin lawan jenis. Nah, itu yang ini lawan-lawan saya ini nggak percaya sama RDAY, jadi saya nggak bisa. Ya udah lo berobat kemari. Di sini banyak stoknya. Kalau memang ada boleh, Pak. Apa? Kalau ada boleh. Kalau ada boleh. Kalau ada boleh. Kebetulan pasangan saya nggak tertarik itu sama RDAY, jadi saya susah itu, Pak. Ditaklukin dulu. Iya, Bapak iya. remes alat kelamin bapak. Sentuh kulitnya ke istri. Mau ya, mau ya, mau ya. Ulangin lagi. Iya. Sentuh lagi kulitnya. Mau ya, mau ya, mau ya, mau ya. Begitu. Baik, Pak. Yang penting bapak berjuang dulu. Iya. Jangan apa-apa langsung ke RDAY. Pak Haji, suami istri saya nggak mau. Pak, kalau stok mah banyak di sini, Pak. Tapi ngapain lu kasih ke lu gratis? Hah? Rugi bandar. Nggak ada. Lo praktekin dulu sama pasangan lo. Baik, Pak. Baik. Bisa? Bisa. Iya, di luaran sana kan banyak, Pak. Iya. Yang kedua ini, Pak, kan ada, saya pernah lihat di YouTube ada program Riado. Ya, Izinkan bisa untuk ikut Riado, Pak. bisa, Pak. Ya. Bisa. Ya. Bisa, Pak. Baik, Bisa. Pak. Kita ini lagi butuh laki-laki untuk riadoh. Kenapa? Karena kita mau tugasin gimana caranya Bapak bisa mandiin ibu-ibu yatim. Karena kalau berenang, anak yatim kalau habis berenang mandi, ibu yatim gak ada yang pada mau mandi. Nah, lu tugasnya mandiin ibu yatim. Bisa? Kok pelem lo apa-apa siap-siap mulu. Kasih man uang bibit man. Kasih uang bibit man. Kasih. Yuk.